Cerita ini kami berikan untuk teman sejiwa yang telah ikut dalam perjalanan cerita kami, cerita yang dimulai dari membuka jilid pertama, kedua, ketiga, dan berkembang hingga saat ini lebih dari 900 jilid. Kami dapat menyapa teman sejiwa hampir di seluruh Indonesia. Perjalanan penuh cerita di setiap detiknya, yang penuh arti, yang melibatkan banyak pahlawan-pahlawan hebat di balik segelas kopi. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Wanda Hamidah. Apa kabar nih semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam keadaan yang lagi pandemi ini. Yang terhormat, Ibu Evi, selaku pengampu pada mata kuliah Manajemen Pemasaran. Nah, sebelum kita membahas mengenai diferensiasi produk dan jasa, aku ingin menyapa rekan aku terlebih dahulu nih. Di sini yang sudah bergabung, yaitu ada Dinda Yuniar dan Fahri Haikal. Halo Dinda, halo Haikal. Halo Wanda. Halo Wanda. Apa kabar nih teman-teman? Alhamdulillah baik. Wanda sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Dinda sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah nih, baik banget. Oke deh. Ya, semuanya sehat ya, alhamdulillah. Kayaknya kita langsung ke pembahasan aja kali ya. Pasti penonton udah gak sabar banget nih. Kita mau bahas apa sih kali ini? Oke deh, aku serahin semuanya ke Dinda. Silakan Dinda. Oke Wanda, terima kasih. Halo teman-teman semuanya. Tadi kan sudah ada tayangan nih mengenai presentasi diferensiasi produk dan jasa. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai diferensiasi produk dan jasa, khususnya untuk janji jiwa, aku mau nanya dulu nih sama kalian. Mengapa sih penting diferensiasi produk dan jasa itu dilakukan untuk suatu bisnis? Mungkin aku mau nanya sama Haikal dulu kali ya. Oke Dinda, jadi kalau menurut aku sih mengapa ya pentingnya diferensiasi produk dan jasa itu dilakukan suatu bisnis retail. Nah, dalam menjual sebuah produk itu diperlukan nilai diferensiasi agar berbeda dari produk serupa atau kompetitor bisnis. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut, kalian bisa memiliki produk yang lebih unik dan menarik sehingga strategi pemasaran bisa berjalan lebih lancar. Nah, kalau menurut Dinda sendiri itu gimana sih? Pastikan kita berbeda pendapat ya. Oke, kalau menurut Dinda, diferensiasi produk dan jasa itu sangat penting dilakukan oleh suatu bisnis. Karena secara tidak langsung kita dapat mengetahui nih perbedaan kualitas produk yang kita miliki dengan produk kompetitor lainnya. Jadi kita punya nilai tersendiri, gitu Haikal. Nah, kalau kita tadi udah ngebahas sedikit ya, kenapa sih penting diferensiasi produk dan jasa itu dilakukan di suatu bisnis? Nah, sekarang kita ngebahas apa aja sih tahapan-tahapan apa yang akan dilakukan di diferensiasi produk itu. Oke, kalau menurut Wanda gimana nih? Oke, kalau menurut aku sih ada 4 tahapan. Yang pertama itu melakukan strategi segmentasi, targeting, dan selanjutnya menetapkan positioning yang unik di benak konsumen. Tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi target marketing, merumuskan faktor berbeda, dan menyusun positioning statement. Nah, yang kedua, dari positioning tersebut, kemudian melakukan analisis terhadap sumber-sumber diferensiasi yang baik dan atau yang memiliki potensi akan datang. Sumber-sumber tersebut dihasilkan dari konten konteks dan infrastruktur yang akan membuat unggul dibanding pesaing dan dapat menghasilkan point of diferensiasi terhadap positioning yang akan dibangun. Nah, yang ketiga yaitu menguji diferensiasi yang memiliki keunikan yang sulit untuk ditiru. Nah, yang terakhir nih yaitu mengkomunikasikan diferensiasi dengan syarat komunikasi yang simple, meaningful, dan fokus. Itu yang penting. Gimana tuh, Dinda?
Wah, hebat banget Wanda, sudah paham banget ya sama tahapan-tahapan diferensiasi produk apa aja. Jadi dapat kita simpulkan, untuk bertahan dan menangani saingan bisnis harus menerapkan strategi diferensiasi dan upayanya dapat dilakukan dengan membangun diferensiasi yang kokoh. Gitu guys. Nah, oke sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Menurut kalian, apa sih yang membuat menarik minat para konsumen di dunia bisnis ini? Aku mau Haikal deh, menurut Haikal gimana? Apa yang membuat menarik daya minat konsumen gitu? Oke, Dinda, bagus banget nih pertanyaannya. Jadi penonton juga jadi tahu gitu loh apa yang kita bahas kali ini. Nah, oke langsung aku jawab ya. Kalau menurut aku sih dari segi produk yang ditawarkan, karena itu menjadi nilai penting bagi konsumen dan juga keunikan produknya itu sendiri memberikan nilai value yang tinggi. Kalau menurut aku sih gitu, Din. Kalau menurut Wanda gimana? Pasti kan kita berbeda pendapat juga kan? Nah, kalau menurut aku sih harga yang ditawarkan kepada konsumen ya apakah sesuai yang kita butuhkan atau tidak. Jadi kita membeli suatu produk itu kita harus melihat sisi nilai keunggulannya juga loh teman-teman. Kalau nilai keunggulan tinggi dan harganya ditawarkan relatif murah, itu bisa dijadikan nilai positif ke depannya juga kan. Kalau menurut Dinda gimana tuh? Nah, oke. Kalau menurut Dina sih ini udah cukup banget ya ilmu yang kita dapetin sekarang. Jadi kita apa aja yang menarik peminat para konsumen di dunia bisnis ini. Jawaban dari Haikal dan Wana ini bisa jadi patokan buat kita semua ya. Jadi kita membeli barang itu harus melihat sisi kegunaannya itu sendiri dan juga dilihat dari value-nya nih teman-teman. Oke, kita langsung ke pembahasan berikutnya kali ya, supaya kita bisa tahu lebih banyak lagi nih mengenai diferensiasi produk dan jasa. Nah, pembahasan selanjutnya kita mau bahas salah satu kedai kopi yang udah hits banget nih. Salah satunya yaitu Janji Jiwa. Haikal Wanda udah tahu kan Janji Jiwa? Udah tahu banget dong. Kalau Haikal sendiri gimana? Udah tahu belum? Wah, gua tahu banget. Malahan salah satu penikmat kopi Janji Jiwa juga sih lebih tepatnya, Wanda. Wah, kayaknya emang Janji Jiwa ini emang udah hits banget ya di kalangan remaja sendiri. Nah, aku mau tanya nih ke kalian berdua, apa sih Janji Jiwa ini yang terkenal di kalangan remaja? Boleh deh Haikal. Abis itu Wanda ya. Oke, Dinda. Kalau menurut aku sih dari kopinya ya, terutama karena mereka memiliki biji kopi asli lokal dari Indonesia, yaitu menurut aku sih yang aku suka sih. Nah, rasa yang disajikan pun terbilang mewah dengan paduan berbagai rasa lain dicampur dengan kopi. Itu yang menjadi ciri khas dari Janji Jiwa. Nah, kalau menurut Wanda sendiri itu gimana? Oke, Haikal. Kalau menurut aku itu yang disajikan itu kayak lebih enak dan otomatis tempatnya itu juga harus bagus ya sih. Itu juga tempatnya itu bikin kita nyaman banget gak sih? Benar gak sih Dinda? Bener banget nih, yang aku tahu emang Janji Jiwa itu punya cita rasa sendiri gitu dibandingkan dengan yang lain. Selain cita rasa yang nyaman, yang disajikan pun makanan sama minumannya juga enak-enak banget gitu. Nah, oke, kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Kalau menurut Haikal sama Wanda, strategi pemasaran apa sih yang mereka lakukan untuk menarik para konsumen? Pastinya kan punya memiliki pemasaran sendiri kan ya. Nah, kira-kira apa tuh? Oke, dari aku dulu kali ya, Din ya. Kalau menurut aku sih mereka menggunakan strategi pemasaran itu yang aku tahu ya. Yang aku tahu itu cuma ada dua. Tapi kalau Wanda mungkin ada lagi kali. Nah, yang pertama itu dari kualitas produknya yang mereka sajikan. Pastinya ya mereka menempatkan posisi mereka sebagai sebuah brand premium yang mengandalkan kualitas cita rasa. Nah, dari kopi yang unik. Akan tetapi mereka tidak hanya menawarkan produk dalam bentuk kopi saja, namun juga fasilitas tempat pun nyaman gitu loh. Nah, yang kedua itu dari segi pemasaran mereka yang tidak kalah saing. Kalau menurut aku ya, cara mereka melakukan pelanggan itu ya
senyum, terus kayak sopan. Nah, itu. Nah, Janji Jiwa sendiri sangat sadar jika customer retention-nya itu merupakan salah satu cara yang membuat mereka bisa bertahan di bisnis yang semakin sengit di masa pandemi kali ini terutama ya. Nah, kalau yang aku tahu sih cuma segitu. Nah, kalau dari Wanda sendiri apa nih yang kamu tahu kira-kira? Oke, kalau menurut aku sih dari segi tempat yang mereka sajikan itu nyaman banget. Jadi nggak cuma nikmati produknya aja, tapi kita juga bisa disajikan dengan suasana yang nyaman, yang chill gitu. Kalau buat anak zaman sekarang nih ya. Terus juga itu cocok banget kalau buat ngerjain tugas gitu, bareng-bareng sama teman, ngobrol-ngobrol santai, dan keluarga juga bisa loh. Worth it banget deh pokoknya tempat. Dan setahu aku juga mereka menawarkan promosi yang menarik juga. Setahu aku itu kalau kita beli pada hari-hari tertentu bisa dapat buy one get one loh. Di mana tuh Dinda? Kalau menurut kamu? Nah, emang sih bagus banget ya Janji Jiwa itu selain nyaman, terus produk-produknya juga enak-enak banget nih. Dan yang aku tahu dari jawaban Haikal sama Wanda, banyak banget ya strategi yang mereka pakai demi kepuasan para pelanggan setia dari Janji Jiwa ini. Dari mulai kualitas produk, promosi, sampai tempat, itu menjadi kunci kalau misalnya kita membuka suatu bisnis, jadi tertarik membuka bisnis. Enggak nih kalian, gimana nih kalau Haikal? Kalau dari aku sih ya tertarik banget ya Din ya. Tapi juga kita harus benar-benar mempersiapkannya itu ke depannya kayak gimana gitu. Jadi karena banyak resikonya yang harus kita hadapi. Jadi kayak membuka bisnis itu nggak langsung kita membuka ya. Pasti kan kita bakal ada step by stepnya gitu loh. Apalagi di masa pandemi ini kita memiliki banyak rintangan gitu untuk tetap bersaing ya terutama. Jadi kita harus mempunyai strategi pemasaran tertentu gitu sih. Bener banget, Haikal. Jadi kita harus punya tekad tersendiri. Segala resiko juga harus kita hadapi ke depannya. Di dunia bisnis ini, persaingan cukup ketat ya kan, Din? Gimana tuh, Din, menurut kamu? Iya, bener banget. Apalagi di masa sekarang ya, semua pada berlomba mencari bisnis yang baru. Oke, jadi kita harus memikirkan semuanya dari segala aspek. Wah, banyak banget ya ilmu yang kita dapat dari pembahasan diferensiasi produk dan jasa. Salah satunya dari perusahaan di Indonesia juga yaitu Janji Jiwa. Mungkin cukup sekian kali ya pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman. Sampai jumpa Sampai teman-teman. jumpa, Wassalamualaikum teman-teman. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun gak bisa ketemu, Janji Jiwa tetap bisa menemani buka puasa kamu.